1 ayat 5 sampai 12. Saya membaca yang ganjil, ibu-ibu membaca yang genap. Nanti di ayat 12 kita sama-sama membacanya. Dengan perikop saling menolong dan perlawanan. Saudara yang terkasih, engkau berlaku setia dalam segala sesuatu yang engkau lakukan untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang-orang asing. Mereka adalah saksi di hadapan jemaat asing. Sudilah kiranya engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat tanpa menerima apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh menjadi rekan-rekan sekerja untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukan di tempatnya. Sebab ia berbicara tanpa makna dengan melontarkan kata-kata yang kasar terhadap Tuhan. Belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengecilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudara yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demeritus, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami benar. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk menyambut renungan kita pada sore hari ini. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 183 ayat 1 sampai dengan 5. Majulah
menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Sangat bersuka cita sore ini berjumpa dengan kaum ibu perempuan, seksi perempuan yang ada di GKPI Menteng. Tahun lalu juga saya sudah kemari, jadi mungkin perkenalannya tidak perlu lagi karena sampai hari ini masih tetap buruh tahunan. Suaminya juga si Buya, cuma ada yang berbeda sedikit. Kalau tahun lalu anaknya 2, kalau tahun ini sudah 3. Jadi yang paling kecil usianya 5 bulan. Puji Tuhan, mungkin kalau udah kesini nanti jadi tambah lagi 4 ya. Sudah cukup ya. Kaum ibu yang diberkati Tuhan Yesus, seksi perempuan di KPI Menteng, saya masih melayani di HKBP Tebet. Terima kasih undangannya dari seksi perempuan gereja ini sehingga kita boleh berjumpa hari ini. Mari kita dengan sukacita menyambut firman Tuhan, kemudian kita akan merenungkannya dan bahkan nanti mendiskusikan. Jika ada yang ingin bertanya, lalu kita akan dikuatkan untuk melakukan firman Tuhan. Rut pasal yang pertama dimulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Inilah menjadi firman Tuhan untuk seksi perempuan GKPI Menteng hari ini. Saya akan bacakan firman Tuhan. Kaum ibu silakan membaca dalam hati, mengikuti setiap kata demi kata. Demikianlah firman Tuhan dituliskan. Tetapi Rut berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Dimanapun engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau kecuali maut." Ketika Naomi melihat Rut bersikeras untuk ikut, ia berhenti berkata-kata kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Sore hari ini topik atau tema untuk ibadah kita adalah satu di dalam Tuhan, dan yang akan kita ikuti dari kisah Rut dan juga mertuanya Naomi. Dari kisah para rasul, dari Rut 1 ayat 16 sampai 18. Saudari yang dikasihi, Rut itu seorang wanita Moab. Jadi saya tidak akan banyak menceritakan sejarahnya lagi, tetapi di awal ini bolehlah kita merefresh ingatan kita sedikit tentang kisah Rut. Karena kitab Rut itu benar-benar dari ayat pasal 1 sampai pasal terakhir, pasal 4, semua kisah tentang perjalanan mereka. Tidak ada yang lain. Jadi benar-benar isi kitab Rut itu berisikan tentang kisah Rut dan Naomi yang adalah mertua daripada Rut itu sendiri. Rut adalah seorang wanita Moab yang menikah dengan keluarga Israel dan akhirnya memeluk agama Yahudi. Ini catatan pertama. Jadi Rut itu bukan orang yang menyembah Tuhan. Jadi dia adalah orang yang dibawa untuk menyembah Tuhan. Jadi Rut itu kalau tanda kutip secara kasar kita katakan dia itu sebelumnya bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan. Agama yang berbeda dengan kita kalau bahasa sekarang dengan kita. Jadi dia bukan yang rajin ke seksi perempuan. Dia bukan yang rajin mendengar firman Tuhan karena dia tidak mengenal Tuhan. Dia adalah orang yang punya kepercayaan berbeda dengan Naomi. Maka dikatakan Rut seorang wanita Moab. Jadi mungkin ini harus menjadi catatan betapa karakter Rut itu luar biasa. Dari yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tapi setelah dia menikah, dia menunjukkan kesetiaannya dan rasa cintanya kepada mertuanya. Dia mungkin tanda kutip lebih dari orang yang sudah terlebih dahulu mengenal Tuhan. Kadang begitu kan, kalau dalam kehidupan ini kan mau seperti itu, nanti menikah dibawa ke Kristen. Setelah Kristen, dia lebih Kristen daripada yang sudah lama jadi Kristen. Ada begitu kan? Dia yang baru Kristen sudah 3 kali dibaca Alkitabnya. Kita yang dari Kristen sejak lain nggak lulus itu Alkitab dibaca. Tapi bukan seksi perempuan bukan mentengnya yang di luar sana, bukan yang di sini. Jadi Alkitabnya nggak selesai dibaca, tapi ada yang baru Kristen sudah langsung 3 kali dibaca misalkan. Yang mau saya katakan adalah Rut itu adalah orang yang demikian. Dia bukan orang yang mengenal Tuhan. Dia itu orang
lebih dalam lagi kepada Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan kepada dalam diri Ruth itu bertumbuh hari ke hari. Seperti kita juga kaum ibu, sesi perempuan, cinta kita kepada Tuhan harus makin bertumbuh setiap hari, jangan makin padam. Makin tambah tahun makin padam, tidak boleh. Semakin menyala, kalau bahasa sekarang kan menyala abangku katanya kan. Nah, kalau ini menyala seksi perempuan, GKPI Menteng, semakin menyala untuk mengasihi, mencintai Tuhan. Tahun ke tahun kita harus semakin bersuka cita datang ke ibadah seksi perempuan. Tidak pernah ada kata kurang semangat ya kali ini, kurang rajin nih belakangan ini, nggak boleh. Tapi ibadah seksi perempuan harus justru semakin rindu, semakin bertumbuh. Tadi ada sharing ibadah jam 10 tidak bisa ikut ibadah minggu karena ada arisan jam 10 tadi ya Bu ya. Jadi keinginan berjumpa Tuhan di hari Minggu tetap menyala. Makanya itu pergumulannya, tapi akhirnya Tuhan berikan jalan keluar dan menjawab doa tentunya untuk pergumulan. Yang mau saya katakan dengan ini, kita boleh melihat bagaimana Ruth, seorang yang Moab yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya bertumbuh cintanya kepada Tuhan yang ditunjukkan kepada kesetiaannya kepada Naomi. Cinta kepada Tuhan menjadi cara pertama untuk kita bisa mencintai orang lain. Kaum ibu, kita tidak bisa mencintai orang lain kalau kita tidak terlebih dahulu mencintai Tuhan. Kasihi Tuhan Allahmu, dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau kita gagal mengasihi orang lain, kita gagal mengampuni orang lain, itu karena kita tidak beres mengasihi Tuhan. Jadi yang salah bukan orang itu. Orang itu menyakiti saya, ibu pendeta, makanya saya tidak bisa mengampuni dia, makanya saya tidak bisa mengasihi dia. Tidak. Saya katakan untuk kita ibu, kaum versi perempuan, kalau kita sulit mengampuni orang, yang salah bukan orang itu, yang salah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan beres, maka hubungan kita dengan sesama juga akan beres. Artinya kalau hubungan kita dengan Tuhan, cinta kita dengan Tuhan dalam, maka cinta kepada orang lain juga bisa. Tapi kalau kita dengan Tuhan, kita mencintainya tidak sepenuh hati, itu yang membuat kita sulit mencintai orang lain, bahkan mengampuni mereka tidak bisa. Jadi siapa tahu, mungkin ini tidak terlalu mentok tema, tapi bisa saya sampaikan, ketika kita sulit untuk mengampuni, mungkin cinta kita kepada Tuhan ini ada yang harus dibenahi. Jadi kalau kita sulit mencintai orang lain atau mengasihi atau mengampuni orang lain, bukan karena mereka, tapi diri kita dengan Tuhan. Ruth menunjukkan cintanya kepada Tuhan yang dalam, makanya dia bisa setia kepada mertuanya Naomi. Topik kita kan satu dalam Tuhan. Artinya bagaimana mungkin bisa bersatu dalam Tuhan, bagaimana mungkin Ruth mau mengikuti Naomi kemanapun pergi kalau dia tidak terlebih dahulu mencintai Tuhan. Maka saya katakan yang paling penting adalah bagaimana kita semakin mendalami rasa cinta kita kepada Tuhan. Beres dulu itu, lalu kita bisa bersatu dengan orang lain, menerima kekurangan orang lain, menerima kritikan atau apapun dari orang lain. Itu paling penting. Yang kemudian kaum yang dikasihi, kaum perempuan, saya tidak banyak, ini hanya mungkin boleh kita baca sedikit saja kelas kisah Ruth dalam Alkitab, yang karena kelaparan ya, ini mungkin kita tahu persis sejarahnya. Kelaparan terjadi di Israel, lalu mereka pergi bersama Naomi suaminya namanya Elimelek, mereka pergi dan seterusnya. Ketika mereka pergi ke Moab, disitulah berjumpa anak-anaknya ini dengan calon istrinya, lalu menikah, yaitu Mahlon dan Kilion, menikah dengan Orpa dan juga Ruth. Jadi kisahnya begitu. Mereka pergi ke tanah tetangga. Kayak kita kalau ada orang Batak seperti saya, walaupun saya sudah besar di Bandung, tapi kalau tanah kopung saya, kelahiran orang mama itu di Bataknya itu di Baligi, di Tobanya itu di Baligi. Jadi kira-kira dari Baligi pergilah ke Jakarta yang sudah banyak agama ini. Kalau di Baligi umumnya kan sama semua Batak, semua Kristen, semua begitu kan. Nah kira-kira begitulah Elimelek dan Naomi. Mereka di Israel, tapi mereka pergi akhirnya ke Moab, perantauan. Disitulah menikah. Disitulah dapat parumainnya si Naomi ini, yaitu Ruth dan Orpa dan seterusnya. Tapi setelah 10 tahun di sana ternyata meninggal anaknya. Jadi Naomi itu luar biasa, pergumulannya tidak sedikit ya. Dia kehilangan suami tapi juga kehilangan anak-anaknya. Jadi dan dari situlah kisah ini dimulai yang menjadi nats khotbah hari ini. Di mana Naomi meminta Ruth untuk pulang saja, Orpa juga pulang saja. Di sana ada tradisi demikian.
kaum ibu yang dikasihi, kalau misalnya mertuanya ini punya anak 2 dan anaknya ini meninggal, kalau dia masih punya anak yang ketiga dan keempat, itu harus menikah dengan menantunya, jadi melanjutkan keturunan. Tapi kan dia katakan di ayat sebelumnya, kalau aku pun punya anak dan malam ini melahirkan, tidak mungkin kau tunggu, jadi pergilah. Yang kita lihat, Naomi itu menunjukkan cintanya juga, dia tidak egois. Dia tidak egois, makanya dia suruh menantunya pergi saja, biar ada keturunan, pergi saja. Orpa pergi, dia pergi. Tapi bagaimana dengan Ruth? Ruth tidak mau pergi. Itulah yang menjadi nats khotbah. Dimulai dari 16 sampai 18 itu pernyataan Ruth. Dia katakan bahwa jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang, biar aku mengikutimu, kemana engkau pergi, aku akan pergi. Dikatakan ayat 18, dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Ini tanda betapa Ruth menunjukkan kesatuannya dengan mertuanya. Bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa dari Ruth. Aku rindu sekali menantu dengan si matua keluar Batak. Parumai dohot si matua. Masih aku Batak. Katanya ini Maya, Bu, jarang ada menantu aku sama mertua. Katanya. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak. Kebanyakan mertua jalan sama menantunya, malah nge-mall bukan sama anaknya lagi, menantunya yang diajak begitu ya. Jadi kalau ada yang bermasalah sedikit begitu dengan menantunya, dengan parumainya, hari ini agak kita renungkan lah ya. Sekali lagi tidak ada yang salah dengan mereka atau kita. Yang salah mungkin hubungan kita dengan Tuhan yang belum beres, sehingga kita sulit menerima orang lain. Kita kritik, ada aja kekurangannya, ada aja harusnya begini begitu. Tidak, setiap orang memang memiliki kekurangan. Tinggal diri kita yang harus menerima dengan hati yang terbuka. Yang kemudian kaum ibu yang dikasihi, sikap Ruth dalam kesusahan. Sekali lagi ya, kesusahan. Kenapa? Karena sikap seseorang teruji ketika dia hidup susah. Kalau senang, memberi pun gampang. Kalau senang, ekspresi wajah bahagia. Ibu-ibu kan kalau wajahnya di awal bulan bahagia ya. Kalau akhir bulan nggak tahu lah ya. Ini awal bulan cerah semua saya lihat soalnya. Tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 7. Wajahnya masih cerah. Nggak tahu kalau saya diundang nanti tanggal 27 ya. Wajahnya tiba-tiba suram. Jadi wajah yang ceria kenapa? Ya kalau bahagia, kalau semua ada, kita kan nggak sulit melakukan yang baik. Makanya dikatakan sikap dalam kesusahan. Yang mau saya katakan di sini, mari kita menunjukkan sikap yang baik, mau dalam keadaan susah ataupun senang. Jangan dipengaruhi iklim kehidupan, cuaca kehidupan, namun itu bukan cuaca yang dimaksudkan secara geografis itu, tapi cuaca iklim kehidupan kita, baik suka, baik duka, baik senang dan seterusnya. Jangan dipengaruhi itu. Sikap kita harus baik senang, baik susah, kita menunjukkan sikap yang baik. Ini yang dapat ditunjukkan sikap dari Ruth. Jadi Ruth menolak untuk meninggalkan Naomi. Tadi kita baca ya, ibu ya, kaum ibu yang dikasihi. Kemudian Ruth memperlihatkan rasa hormat, kasih, persahabatan dan kerendahan hati. Gak mungkin dia bisa menunjukkan ini kalau dia tidak mengasihi Tuhan. Jadi saya katakan penekanan pertama harus mengasihi Tuhan dulu, baru bisa melakukan ini semua. Dan yang terakhir Ruth tetap bersama Naomi karena kasih sayangnya tertuju kepada Tuhan. Dia tetap bersama dengan Naomi. Kalau Orpa sudah pergi. Dan di Alkitab kita tidak temukan kisah Orpa selanjutnya. Tapi kalau Ruth masih ada, sampai dia akhirnya menikah dengan Boaz. Kisahnya masih berlanjut, tapi Orpa tidak menikah. Selanjutnya kita boleh melihat apa yang penting untuk kita boleh menjadi hikmah, untuk kita menjadi sebuah renungan dari teks ini. Ruth memiliki empati atas pergumulan Naomi. Ruth tahu betul bahwa Naomi memiliki pergumulan jauh lebih berat. Sekalipun dia istrinya dari suaminya yang meninggal itu, dia tahu kalau mama atau mertuanya ini jauh lebih berduka. Kehilangan suami, kehilangan anak. Jadi Ruth sangat empati. Kita harus menunjukkan rasa empati kita kepada orang lain. Ini yang pertama dari renungan ini. Bagaimana kita menunjukkan sikap empati kita atas pergumulan orang lain. Tapi hati-hati kaum ibu yang dikasihi. Sebelumnya saya mau ajak kita untuk melihat dulu. Ada perbedaan empati dengan kepo. Ada
yang benar-benar peduli, empati. Ada orang yang cuma kepo. Gimana ininya? Ya, habis itu udah selesai, hanya kepo saja, ingin tahu. Sampai ditelepon, didekati. Tapi habis itu ada nggak tindak lanjutnya? Oh nggak ada. Itu kepo. Hati-hati kalau ibu jangan jatuh kepada sikap yang cuma kepo aja. Harus sampai kepada empati, peduli. Kalau ada yang berumur, ditanyakan, didoakan paling tidak, diberi semangat. Kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa, bawa dalam doa itu, bawa dalam doamu inam, mendoakan dia yang sedang bergumul. Itu menunjukkan empati kita. Ruth menunjukkan empatinya kepada Naomi, bukan cuma sekedar ya semangatlah ya ibu mertuaku, tetaplah ya sehat dan seterusnya, dan dia pergi, oh tidak, tapi dia menunjukkan empatinya dengan cara ikut bersama mertuanya itu. Jadi yang pertama, mari kita memiliki sikap peduli. Kenapa saya kutip dari Nehemia? Semoga kita ingat kisah Nehemia. Nehemia ini pernah berdoa selama beberapa hari, dia berkabung dan berpuasa ketika dia dengar ada berita bahwa Yerusalem temboknya dihancurkan. Jadi dia dengar berita itu, dia menangis, dia berdoa sampai berkabung. Dia bukan cuma sekedar ingin tahu apa yang terjadi, tapi dia sampai kepada berempati. Bahkan dia berpuasa, berdoa di hadapan Allah. Kalau ibu, kalau nanti mau baca kisah Nehemia, berapa lama Tuhan jawab doa Nehemia? 4 bulan. 4 bulan dia khusus berdoa setelah dia mendengar berita duka itu. Betapa dia menunjukkan empatinya. Jadi kita pun begitu. Kalau kita berempati dengan orang lain, kita dengar dia sakit, anaknya sakit, dia bergumul, paling tidak doakan. Lalu kita tanya lagi, oh masih begitu, doakan terus. Jadi firman itu benar-benar hidup dalam diri kita. Kita bukan cuma sekedar orang yang duduk dengan firman Tuhan dan melakukan. Kita lakukan supaya Tuhan berkenan dalam hidup kita, supaya Tuhan berkenan melihat kita. Khususnya untuk kita saja dulu kaum ibu, pasti ada grupnya kan. Nah kalau ada di situ kan sekarang kalau berita duka atau apapun ucapannya dari grup saja, ya kan? Rasanya udah cukup dari grup saja. Nah kalaupun begitu kita tahu berita itu dari grup, doakan. Berempatilah memberitahu kepadanya misalkan demikian apa yang menjadi pergumulannya. Jadi jangan cuma sekedar kepo. Ini banyak sekali sekarang yang cuma kepo, pengen tahu, habis itu udah. Tidak boleh, harus sampai kepada empati, mendoakan, menguatkan, memberi semangat. Jadilah seperti itu. Saya perempuan di KPMT. Amin. Amin. Selanjutnya, yang kedua yang perlu juga kita perhatikan, untuk bisa boleh sesuai dengan tema ini, kita harus memiliki sikap yang tidak egois. Kalau kita lihat Ruth, dia tidak egois ya, dia mau mengikuti mertuanya. Tapi sayangnya begini ibu-ibu, ada fakta yang menarik. Ini saya tidak tahu benar atau tidak ya. Saya cuma lihat di dalam sebuah jurnal katanya bahwa perempuan itu pertama, jangan dulu kesini, nanti kesini dulu. 3.000 perempuan ditemukan bahwa cuma 1 dari 10 perempuan yang mengaku bahwa mereka tidak mampu menyimpan rahasia. Nah ini mau saya hubungkan dengan egois itu adalah tidak peduli dengan orang lain. Kan ini fakta yang menarik, saya tidak tahu benar atau tidak ya. Jadi perempuan itu kalau ada yang cerita katanya cuma 32 menit berhasil rahasianya simpan, habis itu sudah kelar. Iya. Ini benar nggak ya? 32 menit loh, ada 2 menitnya lagi. Habis itu udah blank di semua beritanya kemana-mana. Jangan kasih tahu ya, iya janji. Habis itu dikasih tahu lah sampai kemana-mana. Ini penelitian loh ibu. Jadi kalau kita merasa saya nggak gitu ya ibu pendeta, semoga itu diantara 1 dari 10 tadi ya. Berarti kalau di sini ada berapa puluh, cuma berapa orang di sini yang bisa jaga rahasia ya. Jadi yang mau saya katakan ini perempuan dominan egois. Ternyata ada juga hubungannya dengan kebiasaan ini. Perempuan itu lebih egois daripada laki-laki katanya. Jadi maunya menang sendiri, maunya lebih hebat sendiri. Ini dominan perempuan biasanya begitu. Jadi sulit melihat orang lain lebih maju. Tapi buat kita kaum perempuan GKP Menteng, semoga ini tidak ada ya. Tidak ada. Kalaupun ada, bertobatlah segera ya, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi boleh menjadi renungan untuk kita supaya kita boleh tidak lakukan itu kembali. Yang selanjutnya, apa yang boleh kita ambil hikmah dalam kisah ini dan boleh kita lakukan? Untuk boleh menunjukkan sikap satu dalam Tuhan, kita harus bisa tetap bersama dalam suka dan duka. Katanya teman di waktu senang banyak, tapi teman di waktu susah itu sedikit atau malah tidak ada. Kalau senang banyak sekali. Jadi kalau mau lihat orang betul-betul kan dia teman kita,
Tapi kalau kita sudah susah itu tidak ada. Tapi Bu, baik susah, baik senang, dia mau bersama dengan Naomi. Jadi teman di saat susah dan teman di saat duka. Jadilah seksi perempuan yang KP Menteng yang tetap bersama dalam susah dan dalam Duka. senang. Jangan saat senang saja, tapi harus juga dalam saat susah. Sahabat sejati tidak pernah mengatakan selamat tinggal, tetapi sampai jumpa lagi. Jadi kita juga bukan nanti kalau sudah jadi selamat tinggal, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Itu tandanya kita memiliki keharmonisan. Jadi biarlah kita menjadi orang-orang yang seperti dikatakan Ruth, menunjukkan kesetiaannya baik dalam duka, penderitaan dan kepahitan. Kalau Roma 12:15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Karena itu topik ini mengajak kita untuk boleh menjadi perempuan yang boleh semakin menunjukkan kesetiaan kita kepada sesama kita. Kepada saya lebih melihat konteksnya untuk GKPI Menteng ini, seksi perempuannya, biarlah bersama-sama baik dalam suka dan dalam duka. Terkhusus juga buat sesama kita atau dimanapun kita berada. Dan selanjutnya yang kedua, kita tidak boleh egois. Ini tadi saya sudah sampaikan. Filipi 2 ayat 3-4 berkata, janganlah menganggap diri yang lebih utama, tetapi harus mendahulukan kepentingan orang lain. Ini nampaknya di mana nih? Kalau orang tidak mau egois dan tidak mementingkan kepentingan orang lain, paling nampak kalau mau makan. Apalagi makannya prasmanan. Lihatlah siapa yang makan duluan, ambilnya banyak, gak dilihat yang di belakang. Itu menunjukkan dia ini egois, mendahulukan diri sendiri. Bahkan sampai dibungkusi Tupperware-nya ya. Tapi bukan di GKP Menteng ya. Bukan, tapi di luar sana, Jadi kalau orang yang sudah melakukan itu, hati-hati. Ini berarti menunjukkan kita orang yang sangat egois, mementingkan diri sendiri. Pokoknya saya dulu. Kalau seperti itu, hari ini kita mau diajar untuk mengubah kebiasaan itu. Jadi bolehlah mementingkan orang lain juga. Bahkan kalau ada yang memberikan itu ya, misalnya sudah 2, kan mau seperti itu snack. Kalau saya di gereja, seksi perempuannya juga itu selalu ada snacknya kan. Lalu itu dikasih kalau pendeta, itu duluan dikasih dan dikasih 3 bungkus. Ini bukan kode ya, nanti biar dikasih 3 bungkus ya, bukan ya, bukan. Biasanya gitu, langsung duluan dikasih, ibu pendeta ini ya, snacknya kan begitu. Nah saya selalu bilang, kasih dulu yang lain, nanti kalau lebih, barulah boleh, lebih buat saya. Karena kadang kan karena rasa hormat sebenarnya. Kalau ibu pendeta dikasih khusus, jangan yang jadi kayak seolah sisanya begitu ya. Nah tapi saya selalu bilang, berikan dulu yang lain, termasuk ini semua panitia juga, atau ibu-ibu yang terlibat di dalam pengurus, nanti kasih dulu sama anggota, baru setelah itu untuk kita. Jadi akan itu selalu diterapkan, maka pengurusnya nanti belakangan. Jadi nanti pengurusnya sisi perempuan kalau nggak dapat nggak apa-apa, nanti kita ngopi di sini aja ya, kopi apa yang ada terdekat di sini misalnya. Dahulukan dulu yang lain. Kita harus bisa melakukan itu. Jangan langsung egois ingin diri sendiri. Kita harus mengubah itu. Apalagi kalau kita semakin tua, apa yang lebih penting untuk keluarga kita, anak-anak kita, itu didahulukan. Kita harus mau seperti itu. Kalau orang Batak itu ada slogannya anak itu hamerau dia. Anaknya itu duluan. Gue ngopi mencari, adian nak modari. Ini kalau di pesta joget semua ini kalau ibu ya. Untungnya lagi seksi perempuan gak ada yang joget ya. Artinya mendahulukan itu kan nampak juga di dalam itu. Itu ke dalam keluarga, tapi untuk sesama. Mari kita lakukan. Kalau bahasa Bataknya menang bersih dulu. Semuanya mau bersih rambut semuanya, jangan. Harus ada sikap percaya bahwa kita harus mengimani firman Tuhan ini, mendahulukan kepentingan orang lain. Kita lihat dengan Sarfat, janda dari Sarfat, dia mendahulukan kepentingan abdi Allah. Padahal dirinya bilang cuma segitu yang ada. Kalau udah aku masak, nanti aku sama anakku mati karena nggak ada lagi. Tapi dia mendahulukan kepentingan abdi Allah. Elia. Ya mau saya katakan, mari kita mau mendahulukan kepentingan orang lain. Jangan egois. Nanti nggak dapat ibu pendeta, Tuhan kita kaya, Tuhan kita sanggup menggantikan banyak, memberi untuk orang lain. Nanti nggak ada buat saya, tenang, Tuhan kita kaya. Kita harus gimana? Jangan takut kekurangan. Jangan takut kekurangan sehingga kita begitu egois. Yang selanjutnya perempuan, ya
ini yang tadi ya, satu dalam Tuhan berarti harus saling menopang. Mari kita lihat di Sarut dan Naomi, bagaimanakah tema ini boleh hidup dalam diri kita. Mari kita hidup saling menopang, saling menguatkan. Melalui kesetiaan Rut, menantunya yang berasal dari Moab, Tuhan membawa pemulihan bagi Naomi lebih daripada yang ia dapat bayangkan. Jadi bagaimana supaya boleh hidup di dalam kesatuan dengan orang lain yang berbeda dengan kita, sama seperti Rut dan Naomi, itu harus ditunjukkan dengan sikap yang saling menopang, ya. Saling menopang, saling menguatkan. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Kalau kita di sini menguatkan yang lainnya, bagaimana kabarnya? Begini, oh ya, tetap semangat ya. Kata-katanya memberkati begitu. Dan kalau dibilang anak kau kayak gimana, sudah sukses ya di situ. Itulah gagal karena nggak bisa. Udah aku bilang kan, nggak sanggup anakku itu. Sok-sok kali pula kau masukkan ke universitas itu misalnya kan, bukannya diberi semangat malah dipatahkan semangatnya gitu ya. Jangan. Kita harus saling menopang. Ada yang lemah, ditopang. Ada yang lemah di antara kita yang tidak bersemangat atau tidak pernah hadir, ditopang, ditanya bagaimana kabarnya begitu. Jadi kita kalau punya persekutuan seperti ini, itulah persekutuan yang hidup. Harus saling menguatkan, saling menopang. Setiap kita kan punya pergumulan ya ibu ya. Nah kalau dibilang pendeta mah gak ada pergumulannya ini, nggak ada. Ada pergumulan kami juga ya. Tenang sama. Tapi kan kita memiliki iman kepada Tuhan. Ini saya boleh sharing sedikit ya. Hari Minggu itu persis hari Minggu 8:30 pagi saya kehilangan motor depan rumah. Pada rumah itu digembok. Rumah itu pagarnya mati gembok. Motor itu di depan. Memang di Tebet Barat itu katanya rawan sekali. Yang mau saya katakan, saya mau khotbah jam 9. Dan di rumah kami itu ada 2 mbak sebenarnya. Tapi mbak ini pun sibuk di belakang, tidak menyadari bahwa di depan pagar sudah terbuka dan motor sudah tidak ada. Saya mau ke gereja sama suami kan, karena kami rumah dinasnya agak jauh dari gereja. Jadi naik motor sekitar ya cuma 2 menit sebenarnya. Tapi saya biasanya naik motor. Motor kok tidak ada? Siapa yang pinjam? Saya share dengan suami. Motor mana? Di depan? Nggak ada. Saya langsung lihat pagar. Wah, gemboknya nggak ada. Terbuka. Udah motor kita hilang. Itu 8:30. Jam 9 saya harus naik mimbar untuk khotbah. Saya masuk kamar. Saya berdoa. Tapi ajaibnya sampai hari ini tidak ada air mata yang keluar untuk menangisi itu yang bilang. Bukan karena saya tidak butuh. Tapi entah kenapa ajaib. Tuhan yang maha baik. Yakobus berkata, jika ada di antara kamu yang kekurangan iman, minta kepada Tuhan yang memberinya dengan cuma-cuma. Itu diberikan kepada orang yang minta dengan sungguh-sungguh. Saya cuma 1-2 waktu. Saya berdoa di kamar. Tuhan, saya mau melayani. Tolong kuatkan saya. Berikan saya hikmat supaya itu tidak mengganggu pikiran saya, karena yang bukan milik saya memang tidak akan bisa saya pertahankan. Biar saya berdamai dengan diri dan semuanya. Saya aminkan. Lalu saya berangkat. Itu ajaibnya, bukan saya nggak putuskan lagi ya kaum ibu. Sampai hari ini tidak ada air mata saya terjatuh untuk mengingat itu. Entah kenapa. Buat saya, dan kita harus imani, kalau itu bukan milik kita, bagaimana kita mempertahankannya? Tidak bisa kita pertahankan. Termasuk orang yang kita kasih. Sehebat apapun kita menjaganya. Kalau memang sudah waktunya, kita tidak bersamanya. Itu tidak akan ada pada kita. Jadi untuk kita bolehlah belajar untuk mengimani. Saat kesusahan pun kita harus tetap mengasihi Tuhan. Saat susah pun kita harus tetap melakukan yang baik. Tapi yang menopang ini yang mau saya katakan dari peristiwa itu, jemaat langsung pada datang kan, memberi kekuatan, meng-WA, men-telepon saya. Cuman itu aja rasanya kok senang ya. Oh, banyak yang berempati, banyak yang menopang saya. Semangat ya pendeta, semangat ya. Begitu selesai ibadah mungkin dengar dari mana begitu ya, langsung salam semangat ya, semangat. Hanya dengan itu saja saya sudah merasa saya ditopang. Jadi yang mau saya katakan, betapa ajaibnya perkataan kita menguatkan orang lain. Harus berikan saling menopang satu dengan yang lain. Jangan menjatuhkan, hati-hati. Kalau kita tidak bisa membangkitkan semangat, lebih baik kita diam. Jangan mematahkan semangat orang lain. Kita nanti mau Natal bulan 12, biasanya ada panitia. Jangan dipatahkan semangatnya pas panitianya presentasi atau memberitahukan begini-begini. Udahlah, yang biasa aja lah, gak usah bikin yang aneh-aneh lah. Misalnya itu mematahkan semangat. Ya, hati-hati biasa begitu. Biasa juga nggak seperti itu dibuat, yang begini aja. Jangan patahkan semangat. Berikan semangat dan topangan. Jadi buat saya pribadi ketika berkumpul itu saya diberi topangan. Hanya dengan ucapan loh dan di WA.
turut prihatin, attentionnya. Saya bilang terima kasih untuk perhatian. Ya memang mungkin sedikit sharing ya di CCTV itu ajaib. Gak lebih 5 menit dia motor saya itu. Memang sudah spesialis mencuri motor barangkali ya. Jadi kemudian itu entah bagaimana caranya, entah pakai kunci apalah, tidak lebih dari 5 menit, kayaknya 3 menit aja masuk dan dibawa dan nyala itu motor. Jadi buat saya, Tuhan semoga orang yang di sini ini bertobat. Saya bilang kalau boleh dia jadi pendeta tadi manapun dia melayani dunia evangelis. Jadi kita harus bisa melalui ucapan kita selalu memberi semangat, bukan hanya untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Kan ada orang yang memberi semangat, maaf dari ucapannya itu bisa mempengaruhi dirinya. Bodoh kali saya ini, jelek kali saya ini. Jangan pernah ucapan kita menghakimi diri kita, tidak boleh. Untuk orang lain, untuk diri sendiri, kata-kata yang baik saling menopang. Itu yang boleh saya sampaikan. Yang kemudian, satu dalam Tuhan berarti juga harus memiliki sikap setia. Ini tidak perlu lagi dijelaskan panjang karena memang Ruth sangat menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi. Tapi sekarang kesetiaan Ruth kepada Naomi karena dia juga setia kepada Tuhan. Jadi untuk kita kaum ibu seksi perempuan GKPI Menteng, jika engkau setia kepada Tuhan, maka engkau juga akan setia mengikutinya kemanapun atau dimanapun beribadah, dimanapun mendengarkan firman Tuhan. Tetap setia ya ibu-ibu seksi perempuan hadir di gereja ini setiap hari Kamis ya, setiap ibu hadirlah terus bersuka cita. Kalau nggak datang kayaknya ada yang beda. Kalau ada yang merasa begitu, itu tanda-tanda orang yang benar-benar mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan dan merindukan rumah Tuhan. Ada orang yang nggak datang biasa aja. Tapi kalau biasanya udah rajin tiap Kamis datang, sekalinya nggak bisa datang karena sesuatu, pasti perasaannya aneh. Kayak ada yang kurang ya, begitu. Jadi mencintai Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan teruji saat kita juga selalu hadir dalam ibadah, hadir dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Tunjukkanlah kesetiaan kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Kita sudah sampai di penghujung firman Tuhan ini yang terakhir. Jika kita menjaga kesatuan kita di dalam Tuhan bersama orang-orang di sekitar kita, maka akan tersedia berkat yang melimpah dalam kehidupan kita, dalam kesatuan yang kita bangun. Saya kutip dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya tidak tulis semuanya, tapi ini ayat pertamanya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dia bersama dengan rukun. Lalu ayat 3-nya, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi catatan, kalau hidupnya tidak rukun ada berkat tidak? Kalau rumah tangganya tidak rukun ada berkat tidak ibu? Tidak ada. Kalau dalam dirinya sendiri dia tidak berdamai ada berkat? Tidak ada. Hanya bagi siapapun yang hidup rukun, hidup damai, dia menerima berkat Tuhan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita tanya, kayaknya hidup saya nggak pernah diberkati, kayaknya hidup saya tidak pernah mendapatkan kesuksesan atau selalu ada kegagalan. Pertanyaan nomor 1, apakah sudah hidup rukun? Sudah hidup damai dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan suami, dengan anak? Jadi kalau Holanda berbedai, ini bahasa Jermannya, Holanda berbedai, mohon maaf nanti bukan orang Batak pasti nggak tahu artinya ya. Kalau kerjanya hanya berantem terus, apakah ada berkat? Tidak ada. Jadi hidupnya harus damai dulu. Katakan dengan diri sendiri berdamai, baru bisa berdamai juga dengan orang lain. Rumah tangga yang tidak hidup dengan rukun, keluarga yang tidak hidup dengan rukun, tidak akan ada berkat bagi mereka. Kalau seksi perempuan dimanapun berada tidak hidup rukun, tidak ada berkat di tengah persekutuan ini. Jadi GKPI Menteng seksi perempuan juga harus hidup rukun supaya melimpah. Supaya nanti kalau buat Natal ada proposal lancar semuanya ya. Nah bisa kalau Natal kan proposal keluar semua ya. Hidupnya harus rukun. Jangan di tengah panitia itu pun ribut misalnya ya, di tengah kita pun saling berdebat. Tidak akan ada berkat di sana. Hidup rukun dengan sesama mendatangkan berkat daripada Tuhan. Hidup rukun di dalam keluarga mendatangkan berkat bagi kita semua. Demikian untuk kaum ibu yang bisa saya sampaikan dalam khotbah ini. Semoga apa yang boleh kita dengarkan, boleh kita praktekkan, karena telinga dan hati yang mendengar terbuka dengan sungguh-sungguh akan diberikan Roh Kudus untuk menguatkan kita melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya serahkan memoderasi bila ada di antara kita.
kita atau ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi tentang topik ini? Silakan. Persilahkan kepada ibu-ibu yang mau bertanya atau sharing. Topik boleh. Terima kasih, mungkin agak di luar topik ini ya, tapi saya tetap dari kitab Rut juga, saya melihat yang pertama adalah bagaimana kehidupan Naomi ini, tadi dikatakan tidak egois ya, baik dari semuanya. Kehidupan Naomi ini menjadi kitab yang berjalan, yang bisa dilihat oleh Rut, ya kan? Sehingga dia setia kepada Naomi, yang mungkin itu yang dilihat oleh kehidupan Naomi sehari-hari. Mungkin itu juga yang perlu kita dalam kehidupan kita ya, bahwa hidup sehari-hari itu adalah ibadah sebenarnya. Ibadah yang sejati sebenarnya kehidupan sehari-hari, bukan yang di gereja. Kalau menurut saya ya, jadi bagaimana kita sebagai kaum perempuan GKP Menteng juga bisa memberikan contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di tengah-tengah keluarga kita, sehingga melalui hidup kita banyak orang yang diselamatkan. Yang kedua, saya melihat dari sisi Rut. Kalau saya melihat dari sisi Rut ini, bagaimana rencana Tuhan itu, kalau kita baca Rut sampai akhir ya, rencana Tuhan itu begitu hebat ya, dan tidak pernah gagal. Dimana akhirnya keturunan Rut ini yang menjadi Raja Daud, kemudian Yesus ya, Juru Selamat kita. Jadi mungkin banyak hal yang kita alami dalam hidup kita. Saya sendiri juga mengalami pasang surutnya kehidupan. Tapi satu hal yang harus kita yakini, bahwa hidup kita itu ada dalam rencana Tuhan. Seperti Ibu Pendeta katakan tadi ya, kita tidak bisa menolak. Kenapa saya mengalami ini? Kenapa saya mengalami ini? Kenapa saya seperti ini? Karena itu ada dalam rencana Tuhan. Itu yang saya yakini ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya ambil dari kitab Rut ini, yang bisa saya share. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jika ada nanti boleh ya, kalau ibu yang diberkati Tuhan. Yang pertama, benar bahwa Naomi pastilah menjadi role model bagi Rut, sehingga dia menghidupi dan melakukannya. Dan seringkali kita memang diminta Tuhan Yesus untuk menjadi teladan. Menjadi teladan bagi siapapun. Menjadi teladan, dan itu lebih efektif daripada hanya perkataan. Jadi kita mengatakan 100 kali, lebih efektif melakukan 1 kali. Sudah berkata tapi kita tidak lakukan, itu tidak ada gunanya. Jadi terima kasih sharingnya, ini membuka lebih luas pemikiran kita dan penghayatan kita akan firman Tuhan, bahwa kita sebagai kaum perempuan juga dimanapun kita berada menjadi opung, menjadi ibu yang menjadi role model bagi keluarga kita masing-masing, dan di perkataan kita juga. Dan memang Tuhan Yesus sudah perintahkan untuk kita menjadi teladan dimanapun kita berada, baik pun diajarkan kita menjadi terang dan garam dunia, itu berarti kan menjadi role model atau teladan. Jadi bagi kita, mari kaum perempuan semakin bersemangat menunjukkan sikap-sikap yang baik, supaya boleh ditiru oleh keturunan kita. Kalau keturunan kita mau jadi orang yang takut akan Tuhan, jadilah ibu yang takut akan Tuhan, mengajak anak-anaknya. Mereka harus mendengar ibunya berdoa, mereka harus mendengar ibunya membaca Alkitab. Kalau ini sharing sedikit, saya kalau pendeta itu kan mau ada pelayanan jam 8, nanti pulangnya jam 10, jam 11 gitu ya. Nah di rumah itu selalu saya terapkan harus berdoa dan baca Alkitab. Jadi anak saya itu yang usianya kelas 2, ini kebetulan sama ya, satu kelas ternyata dengan Rina ini baru Situmean. Anak saya kelas 2 di SD Penabur, dia sudah bisa baca, tapi yang TK masih 6 tahun, dia bacanya baru segitu. Jadi biasanya kakaknya yang baca Alkitab. Kalau saya tidak datang karena pelayanan malam, saya selalu pantau dari CCTV, mereka tetap berdua, jadi biasanya gantian. Tapi kakaknya selalu baca Alkitab. Jadi kami di HKBP namanya ada almanak, itu ayat bacaan hariannya ada, itu pasti dia bacakan. Jadi tanpa saya ada di situ pun mereka sudah lakukan, karena sudah ada role model yang mereka ikuti. Karena anak itu kan mengikuti apa yang dia lihat, mengikuti
Kemudian ibadah yang sejati itu bukan cuma sekedar 1-2 jam, 3 jam di tempat ini, tapi di luar, betul. Saya waktu di Medan melayani ada tulisan gereja seperti ini. Jadi kayak gini ada pintu keluarnya, di situ ditulis selamat beribadah. Nah, terus kalau saya agak tergelitik waktu saya bilang kenapa tulisannya itu begitu ya di dalam itu. Biasanya kan di luar ya, selamat beribadah begitu. Dia katakan begini, saya tanya majelisnya, karena ibadah yang sebenarnya kan bukan di gereja ini, tapi saat pulang melakukan firman Tuhan. Itulah ibadah kita. Roma 12 ayat 1 juga, tubuhmu, persembahkanlah tubuhmu, itulah ibadah yang sejati. Tubuh itu apa? Mata kita, pikiran kita, mulut kita, hati kita, semua yang kita lakukan, semua itu adalah ibadah yang sejati. Jadi bukan hanya di sini, tapi mari kita bergerak nanti untuk beribadah, melakukan firman Tuhan. Terima kasih sharingnya, Ina. Silakan, bila ada lagi. Selanjutnya, Inang. Terima kasih, Inang Pendeta. Tadi kan Inang mengatakan bahwa Naomi itu adalah perempuan Moab yang tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi Ruth itu tidak mengenal Tuhan. Dan apa yang dilakukannya itu karena dia mengasihi Tuhan, sedangkan dia sendiri belum mengenal Tuhan sebetulnya, karena dia perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi dia juga akhirnya mengikuti semua apa yang disampaikan, apa yang dia di hatinya, bangsamu adalah bangsaku dan Tuhanmu adalah Tuhan. Yang saya mau tanyakan, Ruth ini sebetulnya apa yang ada di hatinya? Sampai dia, sebab dia belum mengenal Tuhan, belum tidak kenal dengan Tuhan, tapi dia bisa mengikuti. Sebetulnya perempuan seperti ini apa yang ada di hatinya sehingga dia bisa menyatakan Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku. Itu yang saya ingin tanya. Terima kasih, Kang Pendeta. Mau dijawab dulu, Inang? Terima kasih untuk Inang yang terkasih. Jadi memang apa yang dinyatakan Ruth khususnya menjadi ayat hari ini di 3 ayat itu ya ajaib sekali ya. Dia yang tidak kenal Tuhan begitu setianya kepada Naomi. Kalau kita pikir-pikir ya dia bisa saja kembali jadi orang yang tidak kenal Tuhan ya. Gak ada ruginya juga buat dia, mengikuti Naomi juga tidak ada ruginya. Tapi yang mau saya katakan, kalau ditanya apa yang ada di hatinya Ruth ini ya, persisnya karena dia sudah benar-benar mencintai Tuhan, menghidupi menghidupi dan menghayati kecintaan yang dalam kepada Tuhan. Tadi di awal saya benar-benar menyatakan dengan kesungguhan kita akan gagal mengasihi sesama kita kalau kita gagal mengasihi Tuhan. Jadi yang saya bisa katakan, Ruth yang tadinya tidak mengenal Tuhan, akhirnya mengenal Tuhan, dia benar-benar mengasihi Tuhan. Dia mencintai Tuhan sehingga dia bisa praktekkan dengan kesetiaannya kepada Naomi. Kemana kau pergi, aku pergi. Siapa Tuhanmu, itulah Tuhanku. Apa bangsamu, itulah bangsaku, gitu. Sepertinya dia sudah benar-benar memberikan keyakinannya hidup mengikuti Naomi. Jadi kunci utamanya adalah kita harus menjaga cinta kita kepada Tuhan. Kalau cinta kita kepada Tuhan benar-benar sudah baik, benar-benar mendalam, maka kita akan bisa mencintai atau mengasihi orang lain, bahkan melakukan yang menurut kita tidak masuk akal sekalipun, kita selalu kerjakan itu. Jadi Naomi itu, Ruth itu benar-benar sampai teks terakhir dia kerja juga kan memungut jelai, itu juga karena untuk Naomi. Jadi mendahulukan kepentingan Naomi, benar-benar dia menunjukkan cintanya. Walaupun akhirnya Tuhan menggantikan semua, dia menjadi istri Boaz, bukan sembarang orang yang kepada waktu itu Boaz. Jadi dia hidupnya nggak perlu lagi memungut, bahkan dia berkelimpahan. Ternyata ada berkat melimpah kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Walaupun kita mungkin menderita sekarang, saat kita mengasihi Tuhan, berkat yang tersedia bagi kita. Saat kita mengasihi Tuhan, keajaiban akan ada bagi kita. Tapi saat kita tidak mengasihi Tuhan, kita jauh dari Tuhan, kita semakin tidak melihat mukjizat atau cinta Tuhan kepada kita. Saya ilustrasikan Ibu yang untuk boleh menggambarkan bagaimana kita harus dekat dengan Tuhan. Ada seorang anak dengan bapaknya pergi ke taman, lalu mereka lihat ke atas, ada pesawat lewat. Anaknya berkata begini, "Pak, ternyata pesawat itu kecil sekali ya." Dia lihat kan dari jauh. Jadi semakin tinggi pesawat kan makin kecil ya. Anaknya bilang begini, "Pak, pesawat itu ternyata kecil sekali. Oh, ayo kita jalan-jalan ke tempat yang lain." Dibawalah anaknya ini jalan-jalan ke bandara. Di sana
parkir ya, walaupun tidak bisa mas, tapi terlihat begitu. Kalau di swasta kan ada. Anaknya heran, wow ternyata pesawat itu besar sekali. Lalu bapaknya bilang gini, kalau kau lihat pesawat itu di atas, pesawat itu kelihatan kecil, tapi kalau kau dekat, maka pesawat itu akan terlihat besar, dan memang ukurannya besar. Saya mau katakan, hidup kita dengan Tuhan juga begitu. Kalau kita jauh dari Tuhan, Tuhan itu nampak kecil dan tidak punya kuasa. Tapi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat keajaiban Tuhan dan kuasa Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Karena itu baik susah, baik senang, tetaplah hidup dekat dengan Tuhan, tetaplah mencintai Tuhan, karena tersedia mukjizat, tersedia berkat bagi orang yang mencintai Tuhan dan hidup dekat dengan Tuhan. Belum nampak sampai sekarang Ibu Pendeta, hidup kita kan masih berjalan, hidup kita masih berlangsung, endingnya kan hanya Tuhan yang tahu. Jadi tetaplah setia, hiduplah dekat dengan Tuhan sampai kesudahan usia kita. Amin. Terima kasih. Silakan Ibu. Apakah masih ada Ibu? Sudah? Apakah masih ada satu lagi? Mungkin cukup ya? Baik Pak. Terima kasih. Kita tutup dulu dengan doa untuk firman yang sudah kita terima. Baik kaum ibu yang dikasihi, kita sudah menerima firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa, menerima firman dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah diberitakan sore hari ini. Kami mengenal Engkau lebih dalam melalui kisah Naomi dan Ruth. Terlebih Tuhan, bagaimana mereka menunjukkan kesatuan mereka, hidup mereka di dalam Tuhan, di mana mereka saling menopang, saling bersama, susah atau senang, dalam suka ataupun duka. Seperti itulah kiranya terpancar dalam hidup kami. Kami dapat menunjukkan sikap yang tidak egois, sikap yang mau bersama saling menopang di tengah keluarga, ataupun di tengah persekutuan kami ini, seksi perempuan di KPI Menteng, untuk boleh saling menopang satu dengan yang lain dan menerima segala kekurangan, bahkan saling mendukung satu dengan yang lain. Seperti itulah boleh kami hidupi. Dan kami percaya penyediaan Tuhan sungguh sangat sempurna bagi kami. Tatkala kami setia kepada-Mu, tatkala kami mencintai Engkau, tatkala kami hidup dekat denganmu, maka terjadilah berkat-berkat berkelimpahan untuk kami di waktu yang telah Tuhan tentukan seturut dengan kehendak-Mu. Jika saat ini kaum ibu di tengah persekutuan kami ini ada yang sedang bergumul, ada yang sedang dalam kondisi kesulitan, biarlah Engkau hadir menolong dan mengurapi mereka. Biarlah perempuan yang ada di gereja ini, kaum perempuan yang ada mengikuti ibadah ini, benar-benar menghayati firman-Mu dan pulang nanti melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kuatkan setiap hati yang bergumul, kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan doa syafaat. Terima kasih, topik doa telah kami terima. Kita akan naikkan doa syafaat dengan kesungguhan kepada Tuhan yang mendengarkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Ketika kami dapat hadir di tempat ini sore hari sejak tadi sampai sekarang, itu juga adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah kami melihat berkat Tuhan bukan hanya secara materi, tetapi dengan kesehatan yang Kau berikan juga adalah berkat melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima. Di kesempatan sore hari ini kami bersukacita menerima kebenaran firman-Mu. Karena itu kami memohon Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk melakukannya, sehingga kami pulang nanti dengan sukacita bersorak untuk melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami, bukan karena kami orang benar, tetapi karena kami beriman bahwa Tuhan mendengarkan permohonan kami, dan Kau yang mengajarkan kami untuk berseru dan meminta kepada-Mu. Karena itu Tuhan, kami memohon dalam doa syafaat ini, berkatilah saudara-saudari kami, khususnya jemaat-Mu di GKPI Menteng ini, berkati seluruh jemaatnya, seluruh majelis, pendeta yang melayani, agar gereja ini diberkati untuk menjadi berkat. Setiap jemaat-Mu diberkati, baik kaum anak, pemuda, atau juga kaum bapak ibu, bahkan sampai lansia. Tuhan memberkati seluruhnya, jemaat yang ada di GKPI Menteng. Berkati seluruh majelis, dipimpin oleh pendeta yang Tuhan utus di gereja ini, kiranya juga melayani dengan sukacita. Namun kami teringat Tuhan bahwa istri dari Amang Pendeta Lofty
keluarga ini hamba-Mu. Dengan ajaib Tuhan akan menolong mereka. Bahkan Inang Buru Sinaga, Inang Nyonya Pendeta Lokti Sihotang akan mendapatkan kesembuhan karena Engkau bermurah hati kepada orang yang berseru kepadamu. Biarlah seluruh jemaat-Mu yang berdoa ini Tuhan dengarkan. Seraya kami memohon kasih-Mu atas keluarga tersebut, keluarga hamba-Mu. Biarlah Engkau memulihkan melalui para medis, perawat atau dokter. Tuhan berikan kepada Inang ini kesehatan dan kekuatan untuk menjalani pengobatan. Kami juga mendoakan siapapun yang sedang sakit, namun tidak kami tahu siapa nama-nama mereka, namun kami mendoakan mereka, khususnya bila ada dari anggota seksi perempuan di KPI Menteng ini yang sedang sakit, keluarga mereka atau siapapun yang mereka kasihi. Tuhan menopang, Tuhan menyembuhkan mereka. Engkaulah tabib yang ajaib yang akan memberikan kesembuhan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anak-anak kami yang menjalani masa pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi atau universitas. Berkatilah mereka supaya mereka boleh Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, takut akan Tuhan sehingga mereka mendapatkan masa-masa yang terbaik dalam pendidikan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan berkati tumbuh kembang anak-anak kami khususnya yang dalam pendidikan. Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Tuhan, kami mendoakan juga untuk anak-anak dari gerejamu ini atau dari seksi perempuan yang belum mendapatkan pasangan hidup. Biarlah Tuhan memberikan dan Tuhan menunjukkan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Jika ada di antara anggota seksi perempuan ini yang bergumul sampai hari ini karena anaknya belum menikah, belum mendapatkan jodoh atau pasangan hidup, kami tetap percaya bahwa Tuhan akan memberi waktu yang terbaik. Engkau adalah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Kami juga bergumul dan turut mendoakan untuk siapapun yang mencari pekerjaan, untuk anak-anak gerejamu ini yang mencari pekerjaan sampai hari ini belum kunjung ditemukan. Ya Tuhan, bukakanlah berkat-berkat-Mu agar dimanapun mereka mencari pekerjaan, melalui lamaran yang mereka lakukan, Tuhan membuka jalan-Mu dan memberikan kepada mereka kesempatan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Juga Tuhan, untuk doa kami ini untuk anak kami Tommy yang boleh kami terima dalam doa syafaat sore ini untuk kami doakan bersama. Kami mendoakan untuk Tommy yang dirindukan oleh keluarga dan ujiannya boleh lulus menjadi pegawai negeri. Kami percaya Tuhan sanggup melakukannya. Tuhan akan bekerja atas kehidupannya. Kiranya Engkau berkenan Tuhan mendengarkan doa kami atas nama Tommy. Tuhan kiranya memberikan dia kekuatan dan hikmat. Jika ada ujian-ujian selanjutnya, dia boleh lulus dan mendapatkan hasil yang terbaik. Juga untuk setiap keluarga-keluarga yang belum mendapatkan keturunan, kiranya Tuhan memberikan dengan cara Tuhan yang ajaib bagi mereka. Biarlah setiap keluarga-keluarga yang menantikan keturunan tidak berputus asa karena mungkin tak kunjung Tuhan hadirkan buah hati di tengah keluarga mereka. Biarlah mereka tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kami percaya pada waktunya Tuhan akan memberikan kepada mereka sukacita buah hati di tengah keluarga. Namun saat ini kami mendengar berita duka dari keluarga Alma Panjaitan dan Inang Aquila Sihaan yang baru kehilangan anak yang dikasihi yang tidak sempat mereka terima di dunia ini, yang keguguran. Tapi kami percaya Tuhan akan menyediakan berkat melimpah lagi. Tuhan akan memberikan lagi kesempatan kepada mereka untuk menjadi ayah dan ibu atas buah hati yang akan Tuhan titipkan. Biarlah keluarga ini dikuatkan, keluarga ini tetap berseru kepada Tuhan dan percaya pada waktunya dengan cara-Mu yang ajaib, Tuhan akan memberikan di tengah keluarga ini buah hati yang akan mendatangkan sukacita. Jangan biarkan mereka larut dalam pergumulan, jangan biarkan mereka larut dalam kesedihan, tapi biarlah mereka melihat berkat Tuhan yang tersedia di balik duka yang ada pada keluarga mereka. Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa saat ini untuk program-program dari seksi perempuan. Kiranya Tuhan memberkati program-program yang akan berakhir di tahun ini, namun akan dimulai kembali untuk tahun 2025. Kiranya semua berjalan baik, diakhiri pada tahun ini dengan baik, dan tahun 2025 setiap program yang telah diaturkan, yang telah dipersiapkan juga akan mendatangkan berkat di tengah gereja ini. Kami berdoa untuk persiapan Natal dan hari ulang tahun ke-60 GKPI Menteng, kiranya berjalan dengan baik, mendatangkan sukacita untuk memperingati kebaikan Tuhan melalui perayaan Natal di gereja ini. Berkati para panitia yang akan berlelah-lelah untuk
mengumpulkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik secara materi atau juga hal-hal lainnya yang diperlukan untuk persiapan Natal, bahkan ketentraman kami mengikuti Natal, khususnya di gereja ini. Biarlah Tuhan menjaga, Tuhan mengawal semua acara demi acara di acara Natal di gereja ini sampai menutup akhir tahun 2024. Kami percayakan kepada tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami mendengar berita duka juga dari keluarga yang Tuhan telah berikan kedukaan atas perginya Amang Pendeta Sianipar, dan saat ini berada di Amerika dan direncanakan akan dimakamkan pada tanggal 16 November yang akan datang. Saat ini yang sedang dirundung duka adalah keluarga besar, terlebih Inang Boru Simanjuntak. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberikan kekuatan, penghiburan kepada Inang Boru Simanjuntak yang kehilangan orang yang dia kasihi. Berikan dia kekuatan dan keyakinan bahwa Engkaulah pemilik kehidupan dari suaminya, sehingga dia tidak larut dalam dukanya. Tuhan, lancarkan setiap persiapan sampai perjalanan supaya acara pemakaman bisa berjalan dengan baik, dan Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkan, bahkan juga orang-orang yang mengasihi Amang Pendeta ini, hamba-Mu. Dan kami percaya Engkau akan melindungi kehidupan dari Inang Boru Simanjuntak ke depannya, memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dan jika ada di antara kami yang sedang bersusah hati, Tuhan berikan kami kekuatan. Biarlah firman yang kami dengarkan hari ini menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan kami mohon Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih untuk firman yang pada sore hari ini agar kiranya menjadi pedoman di dalam hidup kita semuanya, dan terima kasih juga untuk doa syafaatnya. Mari kita untuk warta seksi perempuan. Shalom Ibu-Ibu. Ya, jadi warta kita pertama adalah besok Komisi Perempuan dan Anak PGI WDKI mengundang ibu-ibu untuk beribadah dalam rangka ibadah syukur ACWC, Asian Church Women's Conference, atau Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia. Ini diadakan besok jam 10 sampai jam 1 siang di Jalan Kesatriaan Raya nomor 50 Cibunjeng. Kalau ada yang ibu-ibu yang mungkin ingin beribadah bersama, boleh nanti sampaikan ke salah satu pengurus. Lalu yang kedua, sebenarnya udah mulai dari minggu lalu ya, kita boleh latihan untuk paduan suara dalam rangka persiapan untuk Natal setiap hari Kamis sesudah sermon. Dan terakhir, tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk Inang Pendeta yang sudah melayani sore ini. Tuhan memberkati pelayanan Inang di mana saja, khususnya di tempat. Setelah beberapa bulan dikejar, akhirnya dapat juga. Terima kasih. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 249 ayat 1 sampai dengan 2. Hidup
memberikan persembahan dari Imamat 19 ayat 5 dituliskan demikian. Apabila kamu mempersembahkan kurban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian supaya Tuhan berkenan kepadamu. Kita mengumpulkan persembahan dengan sukacita. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dan mengakhiri ibadah ini dari PKJ 150 ayat 1. Kita akan mendoakan persembahan terlebih dahulu, nanti kita akan bernyanyi. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik yang memberikan berkat melimpah bagi kami, apa yang kami terima telah kami persembahkan melalui persembahan kami sore hari ini. Apa yang telah kami berikan ini tidak seberapa, tidak dapat dibandingkan dengan berkat-Mu yang melimpah untuk kami. Namun kami yakini bahwa Engkau menerima persembahan yang diberikan dengan tulus hati. Karena itu apa yang telah kami persembahkan, kami berikan dengan kesungguhan hati. Kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap orang yang memberi dengan sukacita. Karena Tuhan berkenan menerima dari setiap orang yang memberikan dengan sukacita. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan-Mu di dunia ini oleh gereja-Mu dan menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu. Terpilihlah nama Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan penyertaan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.